Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, chapter 1112 yang lalu tentu sangat menarik. Setelah libur panjang 3 minggu, kita mendapatkan lanjutan cerita yang benar-benar epik. Namun secara garis besar, chapter 1112 menunjukkan mulai comebacknya para Gorosei dari keadaan terdesak menuju keadaan yang lebih unggul. Setidaknya ada 4 momen yang memperlihatkan hal itu. Pertama adalah habisnya wujud Gear 5 Luffy. Ya, tampaknya cuma Gear 5 yang bisa melakukan perlawanan kepada para Gorosei. Bahkan pukulan Red Rocks Luffy dalam wujud Gear 3 sama sekali tak berpengaruh. Bahkan tangan besar Luffy sendirilah yang terluka ketika beradu dengan kepala Gorosei Walkuri. Dan Gear 4 pun sepertinya tidak akan bisa berbuat banyak untuk melawan para Gorosei. Lalu comeback Gorosei yang kedua adalah ketika Gorosei Nasujuro berhasil sampai ke lokasi Boni. Tentu ini adalah hal yang sangat gawat. Selain nyawa Boni yang terancam, kapal para raksasa yang ada di sana pun akan sangat terancam. Karena tentu bisa jadi Nasujuro akan menghancurkannya. Jika hal itu terjadi, tentu para raksasa akan kesulitan untuk bisa pergi dari Pulau Egghead. Kemudian hal ketiga bisa kita lihat saat Gorosei Saturn berhasil mencapai lokasi Nami. Ya, Nami, Usopp, dan Chopper tentu tidak akan bisa berbuat banyak untuk melawan Saturn. Ya, walaupun mungkin Zeus akan sedikit berguna. Tapi tentu saja kemunculan sosok Saturn di lokasi Nami adalah hal yang sangat buruk bagi kru topi jerami. Kemudian hal keempat bisa kita lihat di bagian akhir chapter ini, yang mana Gorosei Mars berhasil menemukan siput khusus Vegapunk yang sedang memutar rekaman para Vegapunk. Nah, tentu kita masih bertanya-tanya nih, hal apakah yang dilihat oleh Mars sehingga ekspresinya jadi seperti itu. Sebagian fans dan juga Mimin berpendapat jika ada seseorang yang datang dan muncul di lokasi Mars berada. Dan tentu dia adalah orang kuat yang membuat Gorosei Mars bisa menunjukkan ekspresi seperti itu. Namun tentu masih ada pendapat lain yang juga menarik untuk kita bahas. Salah satunya bagaimana jika yang dilihat Mars itu bukanlah seseorang, tetapi sesuatu. Ya, tentu kita tahu ya bahwa Punk Record adalah otaknya Vegapunk yang berisi ilmu pengetahuan dan juga memori atau bisa juga ingatan. Nah, ketika itu mungkin Mars melihat salah satu isi ingatan Vegapunk yang menurutnya sangat berbahaya. Bisa jadi itu adalah ingatan Vegapunk mengenai penemuannya terhadap kerajaan kuno atau hal-hal lain yang dapat menguak sejarah Void Century. Dan tentu itu adalah hal yang sangat berbahaya jika sampai tersebar luas pada siaran Vegapunk kali ini. Lalu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Gorosei Mars hanya melihat dirinya sendiri yang muncul dalam tayangan Vegapunk. Nah, maksudnya begini nih, mungkin dalam ruangan itu Vegapunk memiliki 2 siput. Siput pertama bertugas untuk menayangkan rekaman Vegapunk. Itu adalah siput yang bisa kita lihat di chapter lalu. Kemudian siput kedua bertugas untuk menyiarkan rekaman Vegapunk ke seluruh dunia. Jadi tugas siput kedua adalah merekam seluruh kejadian yang ada di ruangan tersebut. Nah, benang merahnya di sini adalah ketika Gorosei Mars sampai ke ruangan itu, bisa jadi dirinya muncul dalam siaran langsung yang sedang ditayangkan oleh Vegapunk. Dan hal itu berarti sosok Mars sedang ditonton oleh seluruh rakyat One Piece. Ya, hal itu bisa terjadi karena Mars masuk dalam jangkauan siput siaran langsung atau siput yang kedua. Hal ini juga terdengar cukup masuk akal karena Mars hanya mendengar suara kecil. Sehingga bisa jadi suara itu adalah suara siput yang langsung berada di bagian atas Gorosei Mars. Dan tentu saja Mars akan panik jika tiba-tiba sosoknya muncul dalam siaran langsungnya Vegapunk. Nah, selanjutnya mari kita bahas hal apa yang mungkin akan muncul pada chapter selanjutnya. Iya, di chapter lalu posisi Zoro dan Jinbe belum diperlihatkan lagi setelah pertarungan melawan Lucci selesai. Seharusnya Zoro sedang menuju ke lokasi Nami dan yang lainnya seperti yang diperkirakan oleh Usopp. Nah, berdasarkan hal itu, sepertinya orang yang akan mengurus serangga Saturn adalah Roronoa Zoro.
Iya, kondisi Zoro tentu masih cukup prima untuk bertarung melawan Saturn. Setelah sebelumnya dia tidak mendapatkan luka berarti ketika bertarung melawan Lucci. Sementara itu yang akan mengurus Gorosei Nasujuro kemungkinan besar adalah Sanji, yang posisinya memang ada di bagian bawah dan sedang menuju ke lokasi Bonnie berada. Tapi sampai di sini mungkin ada yang bertanya, gak kebalik tuh Min, Sanji kok lawan Nasujuro? Ya, menurut Mimin ketika belum terjadi pertarungan 1 lawan 1 masih banyak kemungkinan mengenai lawan yang akan dihadapi oleh kru topi jerami. Contohnya seperti di Wano ya, sebelum King dan Zoro 1 lawan 1, King sempat bentrok dengan Sanji ketika Sanji menolong Momonosuke. Jadi tentu tidak masalah jika di sini Sanji akan melawan Nasujuro dulu ketika dia berusaha untuk menyelamatkan Bonnie. Oke, selanjutnya Shin bisa kembali ke lokasi Luffy berada yang sedang bertarung melawan 2 Gorosei, yaitu Jupiter dan Valkyrie. Ya, setelah memakan makanan cadangan dari bangsa Elbap, Luffy pun terlihat bisa kembali memasuki mode Gear 5-nya. Nah, dalam wujud Gear 5 ini, Luffy bisa kembali mengadu pukulan tangan besarnya dengan kepala sang babi Valkyrie. Dan kali ini sepertinya Luffy akan menang sih, karena tentu ya haki dan damage Gear 5 jauh lebih tinggi daripada haki dan damage Luffy pada mode normal. Sang babi pun bisa terjungkal, namun hal itu tentu bukan sebuah pukulan kemenangan, karena babi Valkyrie juga punya kemampuan regenerasi yang sama dengan Gorosei Saturn. Kemudian untuk panel terakhir kita bisa akan melihat sampainya robot kuno ke lokasi Luffy berada. Ya, di sini robot kuno mungkin tahu sebuah informasi penting agar bisa memberikan luka dan kerusakan kepada para Gorosei. Dan tampaknya chapter depan tentu akan sangat epic jika ditutup dengan pertemuan Luffy sang Joy Boy masa depan dengan robot kuno yang punya hubungan dengan Joy Boy terdahulu. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!